Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arifin, NIM 2019 di 30001. Sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan saraf kranial. Langkah pertama, jangan lupa kita mencuci tangan menurut langkah WHO terlebih dahulu. Setelah itu kita ke pasien. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Madun. Oke, baik Bapak Madun, saya Dr. Arifin yang bekerja di klinik pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan saraf kranial, yang dimana nanti ada beberapa anggota tubuh Bapak yang saya sentuh, kemudian nanti akan saya pandu untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan tidak usah khawatir, nanti saya akan lakukan secara profesional, kemudian kerahasiaan dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, bersedia. Yang pertama yaitu pemeriksaan nervus 1, yaitu olfaktorius. Sini kita menggunakan pen light. Kita lihat pada lubang hidung pasien, apakah ada sumbatan atau tidak. Pada pasien ini tidak ada sumbatan. Kemudian coba Pak ditutup lubang hidungnya satu. Kita menggunakan alat atau bahan untuk matanya bisa ditutup Pak, untuk mengetes penciuman dari pasien. Bawa Pak. Kopi dong. Kopi ditutup lagi sebelahnya. Bawa Pak. Kopi dong. Oke, pada pasien ini untuk indera penciumannya normal pada nervus 1 olfaktorius. Kemudian yang selanjutnya nervus 2 yaitu optikus. Untuk yang pertama kita menggunakan papan Snellen, lalu bisa juga dengan menggunakan jari. Bisa ditutup matanya satu Pak, dari jarak 1 meter terlebih dahulu. Berapa Pak? 1, Ini. 2, Lalu setelah itu kita mundur ke 1 meter lagi. Berapa? 1, Berapa? 3, Kemudian yang sebelahnya Pak, itu berapa? 1, 2, 3. Pada pasien ini normal apabila memang terlihat sampai jarak 6 meter. Kemudian kalau memang tidak terlihat, kita dengan melambaikan tangan. Lalu jika memang pasien tidak terlihat juga, kita akan menggunakan refleks cahaya. Dengan refleks cahaya ditutup matanya Pak satu. Terlihat Pak? Iya dong. Ya, pada pasien ini normal. Kemudian jangan lupa kita lakukan inspeksi pada bagian matanya, apakah ada kelainan atau tidak pada bagian luar mata. Lensanya gimana, apakah keruh atau tidak, kemudian apakah didapatkan jaringan parut atau ada peradangan pada bagian mata luar. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan tes konfrontasi. Bisa ditutup matanya satu Pak. Dilihat tangan saya ya. Lihat ke mata saya. Iya dong. Terlihat? Terlihat. Lihat tangan saya. Terlihat. Terlihat? Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Terlihat? Iya. Ini. Oke, pada tes konfrontasi pasien terlihat gimana kita mengarahkan jari ke 4 arah matanya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus ketiga, 4, dan 6, yang dimana oculomotor, kemudian troklear, dan juga abdusen. Yang pertama kita mengukur kelopak mata pada pasien. Melek aja Pak, biasa ya. Kelopak mata pasien terukur 2 cm. Kemudian tidak ada ptosis juga pada kelopak mata pasien. Kemudian kita lihat bentuk pupilnya, kemudian refleks cahayanya kita lihat
lihat ke saya aja Pak. Pada pupil yang normal dapatkan miosis, namun pada pasien ini juga didapatkan adanya miosis pada pupil, artinya pada pasien ini normal. Kemudian selanjutnya ada tes akomodasi, bisa lihat ke jari saya Pak. Ya. Ya, fokus ke jari saya. Ya, terus baik, untuk tes akomodasi pasien tidak ada kelainan, normal. Kemudian kita mengetes untuk gerakan bola mata pada pasien. Lihat ke jari saya. Terus lihat untuk gerakan bola mata pasien normal, tidak ada kelainan, tidak ada perbedaan antara kiri dengan yang kanan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus kelima, yang dimana nervus trigeminus ini ada sensorik dan juga motorik. Untuk yang sensorik kita menggunakan bahan untuk disentuhkan ke gigi bagian wajah. Untuk bagian yang halus dan juga yang kasar bisa ditutup matanya Pak. Kasar Pak? Iya. Sama? Iya. Halus atau kasar? Halus. Kemudian selanjutnya bisa merem lagi Pak. Kerasa? Iya. Sama? Halus atau kasar? Tajam. Tajam ya? Oke, baik. Untuk pemeriksaan sensoriknya normal, tidak ada perbedaan. Kemudian tidak ada juga kelainan. Kemudian selanjutnya motoriknya bisa Pak, buka mulutnya seperti mengunyah. Ya, terus baik, untuk motoriknya respon mengunyahnya normal antara rahang yang kiri dengan yang kanan. Kemudian selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka mulut dan memasukkan 2 spatula untuk mengetes gigitan pasien. Bisa dibuka mulutnya Pak. Ya, digigit. Oke, terus digigit yang kuat, dilepas. Lalu setelah itu kita lihat bekas gigitan pasien, apakah bekasnya itu cukup kuat atau tidak. Pada pasien ini normal, cukup kuat untuk gigitannya. Kemudian yang selanjutnya nervus 7 atau nervus facialis, ada motorik dan juga sensorik. Untuk motoriknya terlebih dahulu, coba diangkat alisnya Pak, seperti ini ya. Dikerutkan dahinya lagi, kan dahinya. Oke, pada pasien ini normal, tidak ada kelainan. Kemudian merem Pak. Kita lakukan penahanan pada kelopak mata pasien. Pada pasien normal, tidak ada kemudahan untuk membuka matanya, cukup kuat. Lalu kemudian dibumbungkan pipi Pak, seperti ini. Tahan. Untuk respon pipinya cukup kuat, tidak ada hembusan udara ataupun gelembung yang keluar. Kemudian coba senyum Pak, senyum yang lebar, terus nyengir, ya, kelihatan giginya. Oke, pada pasien ini normal, tidak ada kelainan. Kemudian untuk sensoriknya itu kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya Pak. Lalu kita teteskan beberapa rasa pada pasien di bagian depan, tengah, kemudian belakang. Rasanya apa Pak? Manis tuh. Manis. Ini? Pahit. Ini? Asam tuh. Oke. Kita berubah rasanya, namun dibersihkan terlebih dahulu untuk ketika ingin merubah rasa pada pasien ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu nervus ke-8 ya Pak, yang dimana vestibulococlearis ini untuk menilai, yaitu dengan tes Rina, Weber, kemudian Schwabach. Untuk yang pertama tes Rina terlebih dahulu, kita taruhkan dengan menggunakan garpu tala di tulang mastoid pada pasien.
Nanti apabila memang suaranya sudah tidak terdengar, bisa angkat tangan Pak ya. Oke. Oke, lakukan pada kedua sisi. Oke, baik, untuk tes rina pasien ini normal, kemudian selanjutnya artinya tes rinanya positif. Lalu selanjutnya tes Weber, kita letakkan garpu tala pada dahi pasien. Nanti terdengar yang kiri atau yang kanan Pak ya? Bilang saya. Lebih terdengar kiri atau kanan atau gimana? Atau sama? Sama ya. Oke, pada pasien ini untuk tes Webernya normal, tidak ada kelainan. Kemudian selanjutnya tes wabah. Nanti kalau sudah tidak dengar, bisa angkat tangan Pak ya. Kita letakkan pada telinga bagian depan. Kita bandingkan dengan pemeriksa, lalu lakukan pada kedua sisi. Oke, pada pasien ini tidak ada pada tes wabahnya tidak memanjang dan pun memendek, artinya pada pasien ini normal. Selanjutnya nervus ke-9 dan 10, glosofaringeal dan juga vagus. Kita meminta pasien untuk membuka mulutnya. Kita inspeksi. Ngomong kita lihat palatum, kemudian faringnya dan juga uvulanya, apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada peradangan atau tidak. Kemudian kita menggunakan spatula untuk menekan lidahnya agar lebih terlihat jelas. Ngomong A. Lalu kita sentuh pada bagian belakang atas sekitar uvulanya untuk melihat refleks mukanya. Pada pasien ini refleks mukanya cukup baik. Lalu pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan nervus ke-11 yaitu aksesorius. Bisa duduk di sebelah sini Pak. Ini kita untuk melihat otot sternocleidomastoideus. Bisa nengok ke kiri Pak. Ya. Kita raba pada otot sternocleidomastoideus. Pada pasien ini cukup kuat ototnya, normal. Ke kanan Pak. Terus dilawan aja. Oke. Normal untuk otot sternocleidomastoideus. Kemudian pada otot trapeziusnya bisa diangkat tangan Pak. Terus sedikit beri dorongan. Oke. Terus sekali lagi. Oke. Pada pasien ini normal, bisa duduk kembali Pak. Duduk. Pada nervus ke-11 aksesorius pasien normal. Kemudian selanjutnya pemeriksaan saraf hipoglossus, saraf cranial hipoglossus ke-12 yang terakhir untuk melihat lidah pasien. Bisa dikeluarkan lidahnya Pak. Kita lihat pada lidah pasien apakah ada atrofi ataupun ada seperti tremor atau kedutan pada lidah pasien. Pada pasien ini normal. Coba lidahnya dikatasin Pak. Ke bawah, ke kiri, kanan, kemudian ke pipi Pak. Di pipi ya. Ini, terus satu lagi. Oke, pada kekuatan lidah pasien normal. Kemudian coba berbicara ular melingkar gitu. Ular melingkar. Oke, pada pasien ini tidak ada kelainan yaitu seperti pelok ataupun cadel. Pada pasien ini normal. Sekian pemeriksaannya Pak, sudah selesai. Nanti untuk pemeriksaan
pemeriksaan selanjutnya bisa ke sebelah ya Pak. Alhamdulillah pemeriksaan untuk 12 saraf kranial Bapak normal, tidak ada kelainan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum.